oleh wali-wali zaman dulu itu diserap menjadi untuk peranakan perempuan, pintu peranakan dinamakan rahim. Nah, ya, rahim. Jadi sangat berharganya pintu rahim ini. Karena dari pintu rahim inilah anak yang soleh solihah akan keluar begini. Begitu juga dari peranakan yang nggak beres ini akan jadi pelacuran. Akan jadi perselingkuhan. Saya berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Haji Roma Irama. Salah satu yang saya dapat terima adalah pelajaran tentang manajemen rumah tangga. Jadi ibaratnya ngambil dompet aja istri kalau meriksa dompet aja itu nggak boleh, jangan sampai terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di Ramadan yang kelima kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga kita bisa memulai pertemuan. Nah, pertemuan kali ini adalah dalam program Main Mata Cak Ovi. Nah, kenapa kok harus main mata Cak Ovi? Karena saya akan memainkan mata saya untuk mengundang tamu-tamu yang istimewa, tamu yang super, tamu yang pernah viral, terutama di kancah selebritis, ya, terus kemudian di kancah sosial dan di kancah politik tentunya. Nah, hari ini untuk para pemirsa, saya kedatangan tamu, insya Allah semua tahu siapa dia. Pakaiannya nyentrik, unik, dan sepatunya, wah, katanya sih itu anti peluru, anti petir. Siapa dia kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Irfan Wesi. Sifate Wesi. Ilang ono dosa wong Islam wa sallallahu alaihi wasallam alias istighfar. Luar biasa, itu kerennya. Jadi setiap orang ketemu Irfan Wesi ya, ya. Padahal layak loh. Biasanya kan lebih kenal Gus Irfan Wesi. Kenapa? Ada alasan. Satu, saya pakaian seperti ini, walaupun saya sudah menjelaskan ke pemirsa Cak Ovi ya, tapi tetap aja sulit untuk dijelaskan sama mereka. Kedua, saya nggak sulit untuk menghindari gepok senggol. Gepok senggol itu menyentuh. Di dunia entertain kan harus kadang-kadang sulit untuk menghindari kita menyenggoli itu. Kadang-kadang jadi fitnah. Mending aman. Jadi lebih senang dipanggil Irfan Wesi. Walaupun keluarga saya di Blora ada pesantren Mansaul Huda. Ya, ayah sebagai salah satu dewan host Pagar Nusa Pusat. Ayah kandung Abah Suyuti Ghazali. Kalau ini saya bohong juga dituntut kan. Jenengan anaknya Abah Suyuti Ghazali. Ya. Allah. Paman yaitu tokoh NU juga di sana, ketua MUI juga di Blora. Masya Kiai Allah. Maksum Fatoni dan lain sebagainya. Cuman untuk menghindari itu ya udah Irfan Wesi aja lah. Iya. Ini kan saya oke, terima kasih ya apa ya manggilnya ya? Irfan Wesi aja, Gus. Oke. Stop Gus. Saya juga keceplosan. Irfan Wesi ya. Ya, Cak Ovi. Ini acaranya Main Mata Cak Ovi. Sama. Saya memang kenapa keberatan untuk dipanggil Gus oleh teman-teman media karena saya ini abah saya pedagang kaki lima. Kadang jual duren di trotoar gitu. Umi saya jual soto ayam. Jadi kami perlu saya clearkan juga, makanya saya bikin program Main Mata Cak Ovi. Cuman alasannya teman-teman wartawan itu kan alasannya karena saya sudah di branding sebagai Gus Rofi algoritma. Tapi sebenarnya juga pantas jenengan dipanggil Gus. Seorang Gus itu saya bisa membela jenengan dalam hal ini. Kaitannya dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Musa. Masya Allah. Bukankah kita ini yang khususnya jenengan di Ya udah deh. Oke, yang penting gini deh, orang mau manggil apa, sekalipun manggil saya anjing, saya nggak masalah sebenarnya, kan gitu. Jadi makanya saya bikin program Main Mata Cak Ovi. Tepuk tangannya dong. Dan program Main Mata Cak Ovi yang kemarin-kemarin itu kan presenternya bukan saya. Khusus di bulan Ramadan ini
presenternya saya. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul main mata Cak Ovi, saya akan menggunakan mata saya untuk memandang melihat siapa yang layak untuk menjadi bintang tamu di acara main mata. Tapi luar biasa jenengan ngasih judul acara ini main mata Cak Ovi itu luar biasa. Biasanya kan apa bersama siapa ini langsung main mata Cak Ovi kan. Itu filosofinya main mata luar biasa loh itu gitu. Cak Ovi. Coba terangkan deh filosofi main mata Cak Ovi Kan menurut Irfan Wesi. Irfan gimana? Oke, jadi kan mata kan bahasa Arabnya kan ain kan. Main mata kan dalam hal ini kan media segala macam. Media kan kadang-kadang termasuk ya program-program yang di sosmed, media-media di sosmed, selain di televisi. Itu kebanyakan tuh menjadikan jadi penyakit ain, penyakit mata. Cak Ovi. Contoh, seorang sekarang perempuan dikit-dikit pamer tas Hermes atau apa, mungkin merek-merek yang terkenal atau berarti apa. itu karena berawal dari mata. Main mata. Terus nanti bedanya dengan Cak Ovi, main matanya Cak Ovi bagaimana ntar kita jelasin ya. Terus ya kayak tadi selain tadi pamer orang perselingkuhan, dibangga dengan ini, koruptor juga malah cengenges di depan kamera segala macam. Kalau punya iPhone baru pamer, itu mata itu lah. Ini yang menjadikan main mata yang tidak sehat. Lah beda dengan halnya main mata Cak Ovi ini harapannya menjadi tontonan tapi sekaligus tuntunan kan gitu. Betul. Walaupun tidak meninggalkan nilai entertainment kan gitu kan, hiburan lah ya. Oke, Irfan Wesi. Ya. Nah, itu gimana sih asal mula kok bisa membranding Irfan Wesi? Saya ketik di Google Irfan Wesi gitu, muncul. Di YouTube muncul. Sampai saya tuh hafal. Sifate Wesi. Nah, itu gimana? Sebenarnya bukan membranding. Jadi gini, awalnya pasangan saya Bang Firdaus Aiwobo ketika itu saya memberi lakop atau julukan saya Irfan Wesi karena memang viral saya kan waktu di podcast Denny Sumargo Densu itu kan ketika kekebalan itu kan Wesi itu jadi trending sampai dijadi lagu di lagu TikTok, lagu dugem di salah satu tempat dugem terbesar di Jakarta sampai di lonceng lagu Wesi itu dijadiin itu gitu lagu ceritanya. Itu ya. Jadi tahun berapa ya Irfan Wesi itu mulai booming itu? Setahun lebih yang lalu lah, setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit yang lalu, ya udah awalnya saya keberatan. Kenapa sih nama saya bukan Irfan bukan Wesi ditambahi Wesi kan gitu. Ya udah akhirnya tak pikir-pikir ya boleh juga sih. Tapi itu bagus kok itu. Nah, terus kenapa setiap ketemu orang sifate? Nah, itu tolong diterjemahkan. Jadi itu sebenarnya bahasa tasawuf, cuman kan karena anak-anak kecil kemarin ketika saya lagi awal-awal viral, anak kecil kalau main-main berantem, Wesi, orang fitness di tempat olahraga kalau ngangkat barbel, Wesi, segala macam. Sampai orang kuliner juga Wesi kalau di penggorengan atau apa. Ya udahlah, walaupun itu kesannya sebenarnya bukan lucu-lucuan, itu sebenarnya dari bahasa tasawuf. Contoh kan awalnya kan ketika di Densu Cak Ovi kan melebu Allah itu maksudnya itu kita tarik nafas ingat Allah. Itu kan melebu kan narik itu, melebu Allah. Metu Allah, hembus nafas ingat Allah. Anekotake itu artinya mengiktikotkan atau mengikrarkan, meyakini urip bahwa hidup ini utek pikiran ini dununge arahnya artinya si kodrat pada kodratullah, sirullah rahasia Allah, zatullah zatnya Allah tan kenokinake apa alias laisa kamitsli sayun, sifatullah sifat Allah, sifatnya baru kun fayakun. Apa mau kekebalan, mau untuk pekerjaan, mau untuk nyari jodoh, segala macam itu bisa doa untuk di situ. Doa. Misalnya untuk mencari jodoh nih. Iya. Itu akan dikabulkan kalau memang kita membacanya khusyuk dan ikhlas. Yang berat kan yang mukhlis seperti nama Cak Ovi itu, Rofi Mukhlis itu yang berat. ini insya Allah tadi itu bagian daripada aplikasi innama amru idza arada syai'an ayaqulu kun fayakun tadi. Sifatnya tadi jadilah maka jadilah jadi sifatnya apa tapi gitu. Harus yakin ya. Harus ainul yakin, Ini keren banget ini. Ternyata
Gus Irfan Wesi aja. Irfan Wesi ini kalau dikupas aslinya keren loh. Makanya ini kan dia saya hadirkan sebagai bintang tamu. Ya. Dia ini komplit dia. Ilmu yang berjalan ya, walaupun orangnya unik, nyeleneh, tidak pernah pamer kekayaan kan gitu kan, cuman pamer penampilan. Nah, kembali lagi Irfan Wesi ya. Ya. Yang saya tanyakan lagi adalah kalau yakin dengan itu tadi, ya. Kalau mau mencari jodoh, apakah itu disesuaikan dengan kapasitas yang membaca itu? Tentu. Kemampuan. Apa? Tentang apa? Apakah doa yang katanya sampean tadi itu untuk, akan makbul, manjur, mencari jodoh? Mencari jodoh. Misalnya saya ngincer jodohnya artis nih, gitu. yang terkenal, yang fajir, apa bisa itu? Jadi segala sesuatu kan Allah menciptakan sesuatu kan bil qadar dengan ukuran. Ukuran. Bil qadar. Jadi ada namanya empan papan kan gitu. Empan papan bukan berarti wah nanti kapasitas kita sebenarnya ibaratnya Z lah mau kelas sego bungkus misalnya. Ibaratnya ngincer yang kelas lah restoran kan, itu nggak sesuai ya? Nggak sesuai, kan nggak kufu, kalau bahasa agamanya nggak kufu, nggak sepadan, nggak equal kata orang barat kan begitu. Gitu. Kan harus tadi bobot bibit-bibitnya juga harus dipertimbangkan. Selain memang itu juga tidak menutup kemungkinan kalau itu terjadi, kadang-kadang ada namanya izin Allah biidznillah itu bisa bagaimana izin Allah misalnya nih, ini teman-teman sekelas tukang becak. Dia ganteng wis. Penghasilan becak kan tahu. Lalu dia mengamalkan itu untuk mencari jodoh nih. Nah, yang diincer itu artis dangdut yang gajinya lebih dan ini. Tapi ini nomor WA enggak punya. Terus dia doa nih. Fatihai itu misalnya. Apakah bisa itu? Jadi kan ada peristiwa yang sesuai kelaziman. Ya, ada yang peristiwa di luar kelaziman. Di luar kelaziman itu aja bisa terjadi apapun. Untuk kita kan maunah, pertolongan Allah. Untuk nabi mukjizat, untuk wali karomah, untuk orang yang tidak taat itu yaitu istidrat atau pilulu kalau bahasa Jawa. Waduh, keren sekali. Ya. Terus pilulu ya. Dilulu, dimbarke lah wis seneng-seneng mulah entek-entekno lah kono kenikmatan dunya kan gitu. Lah, untuk kita maunah kalau itu terjadi ya kita dipertemukan Allah dengan min haitsu la nahtasib wa yahtasib. Kita enggak menyangka datangnya dari mana. Dari manapun kita enggak nyangka. Dari berbagai jalan, berbagai arah. Menurut Irfan Wesi, saya paham deh, saya ngerti bahwa doa yang tadi itu yang sekiranya untuk mewujudkan doa tadi itu kan memang harus yang sekufu dalam artian kemampuannya. Iya. Lah kalau walau itu yang kelaziman, tapi ada juga yang terjadi yang tidak sekufu, tapi kalau Allah berkehendak bisa aja terjadi, Cak Ovi. Banyak. Saya tanya nih sebelum dilanjut. Jodoh itu sebenarnya di tangan siapa sih? Ya di tangan Gusti Allah. Cuman kan ada namanya sesuatu yang Allah juga mengharapkan makhluk. Jadi Allah kan khalik, mengharapkan makhluk juga dalam artian ada ikhtiarnya, ada takdir yang sudah ditentukan, ada yang memang keterlibatan manusia juga. Ini serius ini mewakili semua anak-anak muda karena ada yang mengatakan jodoh itu di tangan kita. Karena yang WA-an, yang janjian, yang pertemuan itu kan kita. Tapi ada pula yang mengatakan jodoh itu di tangan Allah. Nah, ini sebenarnya yang mana yang benar menurut Irfan Wesi ini? Jadi, kan yang tidak bisa dirubah itu seperti jenis kelamin. Itu udah ditentukan Gusti Allah kan. Jenis kelamin, terus apalagi nggak bisa dirubah ya? Kematian. Terus kaitannya jodoh kan perlu kita jelaskan, ada jodoh yang memang cuman sementara. Jadi itu perjalanan takdir tapi bukan takdir. Oh, maksudnya kadang-kadang orang menikah pun belum tentu dia berjodoh. Belum tentu dia berjodoh. Jadi berarti ukurannya jodoh itu ketika sampai akhir hayat. Bahkan sampai hidup lagi. Bahkan sampai hidup lagi. Itu luar biasa. Coba nyanyi lagu apa itu bahkan sampai Istri Soleha. Ya coba nyanyinya sedikit aja.
Coba keren ini. Hanya istri yang saleha. Nah, Terus apa nih? yang punya yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Masya Allah. Kondisi lapar nggak Oke, itu kan kita mengalir aja ya, Iya. Irfan Besi ya. Iya. Kita temanya wis Iya. awut-awutan aja. Wis dulu. awut-awutan, Ya. Cak Ovi. Nah, kembali lagi kepada lagu tadi ya, Istri Saleha tadi. Iya. Asalnya jodoh di tangan kita, ada jodoh di tangan Tuhan. Iya. Tadi sudah diterangkan ya. Iya. Nah, kriteria istri saleha itu menurut Irfan Besi seperti apa? Jadi melihat perempuan, wanita itu bagi saya, Cak Ovi, wanita itu atau istri itu Adzan ya? Adzan. Adzan berhenti dulu ya. Oke, siap. Oke Buka ya, dulu. adzan berhenti Iya, dulu. iya. Nah, oke, kita lanjut pembahasan kali ini. Kita natural aja ya. Ya, siap, Cak Ovi. Mengikuti keadaan dan perkembangan zaman. Ya. Nah, berkaitan dengan istri saleha nih. Ya, Tapi Cak sebelum Ovi. saya tanya, Heeh. saya tak ingin melatih suara saya ya. Ya. Nah, ini kan sudah jam 3 sore. Tadi adzan, kita Ya. break dulu sejenak Ya. untuk hormat kan gitu kan. Nah, luar biasa musola ini Ya. dia pakai loudspeaker dalam kalau darus sama taraweh. Itu keren itu. Oh, Ngikutin tema menarik yang Menteri kemarin Agama. yang kemarin Cak Ovi di TV One. Tahu. Nah, saya tak nyanyi dulu ya. Oke, siap. Dulu ya suara Ya. saya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Deng. Oke, kembali ke masalah ya, istri saleha. Menurut Irfan Besi, Ya. istri saleha itu seperti apa? Gitu ya. Apakah dia yang suka meriksa HP suaminya? Oh. Mau tidur diperiksa? Iya. Atau sesudah tidur diperiksa? Ya. Apakah itu masuk kategori istri saleha? Nah, Oke, silakan. makasih Cak Ovi. Walaupun sebenarnya Cak Ovi saya anggap sebagai guru cinta, sebenarnya nggak pantas ya. Tapi kalau ini tujuannya untuk ke pemirsa, nggak ada masalah. Cuma bukan ke Cak Ovi ya. Ini kan pujangga cinta ini. Ya, gitu. Jadi gini, dulu saya tahun 2000 awal, saya pernah dititip, 99 ding, maaf, 99 akhir, saya dititipkan almarhum Om Slamet Effendi Yusuf, yaitu mantan salah satu ketua DPP Partai Golkar dan pernah jadi wakil ketua PBNU. Iya, tahu saya Iya. ya, Slamet Effendi Yusuf. Ya, dititipkan saya oleh abah saya ke perumahan DPR RI di Kalibata. Oleh beliau saya ditanya, Irfan, kamu hobinya apa salah satunya? Saya pengen nyanyi Om, aku bilang gitu. Akhirnya dikasih surat sakti ke Pak Haji Roma Irama. Oh. Pak Haji kalau nonton, Assalamualaikum Pak Haji. Hebat ya, luar biasa. Dikasih KTBLC atau surat sakti oleh Om Slamet Effendi, almarhum Om Slamet Effendi Yusuf. Akhirnya diterima di Soneta Record. Ini anak tolong nitip ponakan saya ini nitip untuk apalah fokus di nyanyi atau gimana. Sebelum lagu Malam Terakhir itu kena nada dan nadi. Oh. Nah, ceritanya begitu. Jadi tahun 99 akhirnya saya berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Haji Roma Irama. Salah satu yang saya dapat terima adalah pelajaran tentang manajemen rumah tangga. Jadi ibaratnya ngambil dompet aja istri kalau meriksa dompet aja Itu nggak boleh, jangan sampai terjadi. Waktu Terus? itu kan handphone belum kayak sekarang tahun 99 kan. Nah, itu sampai segitunya. Jadi kalau marah ya cukup gini aja, istri udah tahu, nggak usah apalagi diucapkan laki-laki, apalagi sampai nampar, jangan sampai. Iyalah, KDRT harus kita Iya. lawan bersama. Iya, ya. betul, siap. Terus Jadi saya sampai segitu, meriksa dompet suami aja, manajemen Pak Haji, istri nggak berani. Apalagi kalau sekarang sampai handphone. Itu kalau istri seperti itu, maaf, kurang etis kalau istri seperti itu. Dan suami yang seperti itu sangat sabar.
Ya Allah. Jadi menurut Irfan Wesi, coba deh dikupas dikit ya, karena ini waktunya dia tinggal 5 menit. Jadi istri saleha itu seperti apa? Harusnya seperti kan, apa? Oke, Cak Ovi. Pernikahan kan karena waktu singkat ya. Pernikahan kan puncaknya adalah rahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah aja ya kalau nggak rahmah ya ibaratnya sayur tanpa garam lah. Lah, rahmah ar-rahim yaitu salah satu sifat Allah dan luar biasa di bahasa kita, bahasa Indonesia yang banyak menyerap bahasa-bahasa lain. Salah satu yang paling banyak adalah bahasa Arab oleh wali-wali zaman dulu itu diserap menjadi untuk peranakan perempuan, pintu peranakan dinamakan rahim. Nah, ya, rahim. Jadi sangat berharganya pintu rahim ini. Karena dari pintu rahim inilah anak yang soleh solihah akan keluar. Begitu juga dari peranakan yang nggak beres ini akan jadi pelacuran, akan jadi perselingkuhan. Ya, perzinaan. Inilah pintu ini harus dijaga. Lah, pintu dijaga ini korelasinya dengan mulut pintu yang di atas. Omongannya bagaimana. Jadi nggak usah kita ngecek sampai ke bawah, dari sini aja. Dari mulut atas. Bisa ketahuan bawahnya kurang lebih seperti itu. Ini pernah dilakukan Nabiullah Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah ketika mendatangi setelah sekian lama nggak bertemu dengan anaknya, anak sulungnya yang nama Nabi Ismail. Ketika mengunjungi, ternyata Nabi Ismail sudah menikah dan tidak ada di tempat, ketemu dengan istrinya Nabi Ismail. Ketemu istrinya Nabi Ismail. Yang pertama. Yang pertama siapa namanya? Namanya Imaroh binti Sa'ad. Oh, Imaroh binti Sa'ad. Imaroh binti Sa'ad ketemu, di mana suamimu? Suami saya lagi kerja di luar, begini nyari makan rezeki buat kami kan gitu kan. Terus bagaimana kondisi kehidupan kalian? Ngeluh. Mengeluh. Iya, istri yang pertama tadi. Iya, kekurangan lah, inilah, itulah. Ibaratnya ngasih gaji cuma sekian, ngasih uang dapur cuma sekian. Ini sohe ini ya? Sohe. Oh. Akhirnya ya udah, saya pulang, pesan bagi anak saya nanti kalau udah sampai masuk ke Nabi Ismail, ganti pintunya. Kodenya ganti iya, pintunya. ganti pintunya. Ganti pintunya. Itu ngomong ke Nabi Ismail. Suruh nyampaikan istrinya. Oh, istrinya ini dipesanin Nabi Ibrahim. Iya, istrinya kan nggak paham maksud pintu itu apa. Suruh ganti. Nah, ketika Nabi Ismail udah sampai ke rumah, beliau tahu kan gelagat kok barusan ada tamu kan gitu. Tanya, siapa tadi yang datang? Oh, orang yang namanya ini katanya ayahmu. Oh iya, itu ayahku. Apa yang dipesankan? Terus apa katanya ayah? Iya, gitu, tadi suruh ganti pintu. Oh. Akhirnya pahamlah Nabi Ismail bahwa istrinya itu kurang pas, akhirnya diceraikan dengan sangat menyesal walaupun perceraian itu dibenci Allah, tapi kalau kok memang pilihan tertulis gimana lagi? Gitu ya. Akhirnya menikah lagi dengan Sayyidah binti Muwad, akhirnya ketemu Nabi Ibrahim lagi, ditanya yang kedua. Ditanya yang serupa, jawabannya bedanya tadi, alhamdulillah kehidupan saya nerima qanaah segala macam enak adem. Pokoknya menutupi aib lah. Ya apapun aibnya Nabi Ismail. Iya. Kan di Al-Baqarah juga disebutkan Cak Ovi bahwa kita ini adalah pakaian mereka juga pakaian kita kan gitu. Hunna libasul lakum antum libasul lahunna kan begitu. Iya. Jadi kan pakaian ini menutupi, tapi kalau diomong-omongkan ngeluh di mana-mana, ngomong tetangga kanan kiri ya Masya Allah Cak Ovi. Keren. Luar biasa ternyata ya. Irfan Wesi tenanan orangnya ya. Layak ini untuk dinobatkan sebagai lelanangi jagat. Enggak tahu itu. Saya di sini ngomongnya tujuannya untuk ke pemirsa bukan. Oke, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap pengeras suara loudspeaker lebih bagus di dalam ya. Betul. Taraweh pakai loudspeaker di dalam, darus pakai loudspeaker di dalam. Tetapi kalau memang ada tempat-tempat tertentu misalnya memang suka sama speaker masyarakatnya dan guyub, ya monggo dilaksanakan. Betul. Terima kasih. Main mata Cak Ovi ketemu kembali di episode yang akan datang. Suun ya, suun. Keren. Aduh.